Kontroversi berbalut sensasi seolah bagai kawan karib dengan sosok pedangdut Julia Perez. Bagaimana tidak, saat masih terekam jelas kenangan akan ibadah umrohnya, publik justru dikejutkan dengan kabar jika sesungguhnya Juppe telah menikah secara siri dengan Gaston Castagno dan sudah bercerai pula. Dan siapa sangka jika kabar ini bagai sebuah anomali atau keanehan. Karena sebagai seorang ibu, Sri Wulandsi justru tak tahu dan tak pernah mendengar akan pernikahan tersebut. Lantas benarkah jika pernikahan siri Juppe dan Gaston terjadi hanya dalam waktu singkat dan sengaja disembunyikan dari sang bunda lantaran sebagai seorang ibu, Sri Wulandsi tak pernah setuju dan suka dengan sosok Gaston Castagno. Kalau dari awal itu memang Tante nggak pernah setuju. Tapi kalau kenyataannya si Juppe yang bilang nih ya, nikahnya kapan? Tiba-tiba katanya dia udah nikah. Mungkin ya, kita kan nggak tahu ya. Mungkin satu sisi mungkin dia kan sebagai orang Islam, dia takut akan karena dia kebersamaan terus. Mungkin ya, saya kan nggak ngerti nih ya. Ya mungkin dia hanya di mata Allah biar dia supaya dia nggak berdosa, nggak berzina. Kita kan nggak tahu yang maksud hati si Juppe ini baik. Mungkin dia hanya ingin begitu kali ya. Tapi kan cuma sebulan kata dia, apalagi sebulan. Kalau memang itu terjadi, saya mau bilang apa? Ya saya sebagai orang tua ya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang itu terjadi pernikahan, yang pasti saya nggak tahu. Saya Mesia, memang benar ada beberapa, hampir 50% memori saya hilang gitu. Jadi bukan lucu-lucuan sih kalau saya nggak bisa bicara, apalagi saya orang hukum. Jadi saya sudah terdidik di mana yang saya tidak bisa berandai-andai dan bicara di sini. Kalau kalian belum bisa memberikan bukti, saya belum bisa bicara gitu loh. Kalian kasih saya buktinya, oke saya dikasih, oke di mana buktinya, ada buktinya, oke kalau kalian ada baru saya bicara gitu. Jadi kalau sekarang ini saya belum bisa banyak bicara. Karamnya kisah cinta Juppe dan Gaston memang membuat pelantun belah duren ini sempat dirundung sedih berkepanjangan. Tetapi hal itu tak berlaku bagi Sri Wulandsi. Sebagai seorang ibu, bisa jadi inilah momen baginya untuk menyadarkan sang putri jika lelaki yang ia puja dan sanjung selama ini bukanlah lelaki yang tepat. Bahkan seperti pepatah mengatakan, air susu dibalas air tuba. Ketulusan cinta Juppe justru dibalas Gaston dengan sebuah pengkhianatan cinta. Ya pasti kecewa lah, orang tua manapun juga pasti kecewa kalau ngelihat anaknya disakitin sama laki-laki. Apalagi ini menjalin hubungannya sudah hampir 7 tahun kurang lebih. Tiba-tiba si Juppe tuh orang itu nggak pernah macam-macam, yang nggak pernah neko-neko sama orang-orang lain. Dia kalau udah suka satu ya satu, nggak pernah A B C D. Itulah dia, orang itu tipenya setia. Tapi tiba-tiba kesetiaannya dia ya hampir-hampir bisa-bisa mengalahkan orang tuanya dicuekin. Ya kan istilahnya lebih baik tuh kekasihnya diduluin gitu, ibaratnya gitu ya. Tapi selama perjalanan selama 7 tahun tiba-tiba dia dikhianatin, ya Allah rasanya. Saya saja sebagai orang tua nih, saking aja dia pulang tuh ke Argentina. Kalau kata deket, wah udah gregetan beneran. Sekarang saya nggak takut karena si Juppe sendiri udah menyatakan udah nggak mau sama dia, udah patah arang ibaratnya. Tapi ternyata yang selama dia 6 tahun yang dia sanjung, yang dia nggak pernah ceritain masalah kejelekan tuh lakinya tuh pacarnya yang gimana, ternyata yang benar-benar itu mengkhianatin dia. Ngerti sekarang, akhirnya ngerti kenapa mama nggak izinin gitu loh. Kan kita perempuan begitu kan, kalau dilarang-larang kita ya asik-asik bodoh nggak mau dengerin mama. Apa sih mama? Kan nggak semua pemain bola kayak begitu mah. Ini pokoknya promo yang bener deh itu tentang si dia kan. Promo yang bener tentang pemain bola nggak semua begitu mah. Yang ini bener, yang kali ini bener mah. Nggak taunya zelep. Bila kau memilih untuk pergi, takkan ku sesal. Diterpa kabar miring soal pernikahan siri, Juppe tetaplah Juppe yang acuh untuk berlelah hati dan pikiran mencari cara kembali ke pelukan sang mantan tunangan. Dan segala derita cinta yang ditanggungnya menjadi guru berharga untuk berteguh hati menolak semua bujuk rayu manja kekasihnya itu untuk bisa kembali membina hidup bersama. Dia udah ngasih saya 3 lagu dengan berbagai macam lagu yang nyesel minta ampun. Udah kabar biasa kontak ke saya bilang dia menyesalnya minta ampun, aku adalah perempuan yang terbaik selama ini, dia menyesal bla 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 bla. Keluarganya juga semuanya buat saya
saya udah ambil keputusan. Saya nggak malu loh depan TV. Kalian tahu semua kan saya merengek-rengek cintanya. Saya diketawain loh. 270 juta penduduk Indonesia ngetawain saya betapa saya menghamba, memohon-mohon cintanya dia. Kalian tahu semua bagaimana saya. Jadi sekarang ya udah waktunya selesai cerita antara saya dan dia. Ku sesali cintamu bukan untukku. Sudah cukup. Toh dia juga nanti suruh cari kerja lain. Tapi jangan di Indonesia, jangan ganggu saya lagi aja. Saya sebagai orang tua saya berpikir nggak akan, karena si Jupe ini udah ngomong sama saya, udah ngomong yang bener-bener yang udah nggak akan kembali lagi. Yang sakit hatinya itu dia bener-bener sakit hatinya udah gimana ya udah. Saya tahu si Jupe ini orangnya sayang sama orang, dia sayang kalau orang itu sayang, tapi kalau udah sakitin ya nggak akan. Doain banyak kok bule-bule yang muslim banyak ya. Yang paling pasti begini, carilah laki-laki yang jadi imam dalam rumah tangga. Takkan ku sesali. Apa yang membuat pesinetron Rizky Aditya masih pikir-pikir soal pernikahan? Benarkah di usianya kini Rizky dihantui rasa ketakutan untuk bisa bertetap hati mengucap janji suci pernikahan? Kisahnya sesaat lagi. Di tengah debur kabar kegagalan cinta Shandy Tumiwa dan Ayu, juga karamnya kisah asmara Jupe dan Gaston, maka lain cerita dengan sang pesinetron Rizky Aditya. Ketika Shandy maupun Jupe mengalami turbulensi cinta, maka Rizky malah dihantui ketakutan bertetap hati mengucap janji suci pernikahan.